Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabri Saputra, NPM 1921 020351. Saya di sini akan menjelaskan pendekatan filsafat hukum. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan pendekatan filsafat hukum atau ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Suarjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar-dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang pernyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilaku yang pantas atau diharapkan. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkatan norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintahan, ya proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang ke-8, sikap, tindak, ejek atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang ke-9, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang kedua, ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan kemasyarakatan mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, atau tidak ia menghancurkan dirinya. Yang ketiga, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadi peristiwa tersebut di atas. Yang terakhir, faktor yang mengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagiannya.
saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.